Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Kisya Setia dari PI 4B NIM 010124010027. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk psikologis atau pendidikan emosi dalam perspektif tafsir tarbawi berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 43 dan Quran surat At-Taubah ayat 72 dan Quran surat Al-Isra ayat 15. Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis atau sosial, tetapi juga sebagai makhluk psikologis yang memiliki akal, emosional, spiritualis yang lainnya. Ketiga aspek tersebut itu saling berketerkaitan dan membentuk kepribadian manusia secara utuh. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting, yang mana peran penting itu untuk membimbing dan menyeimbangkan potensi seseorang tersebut agar selaras dengan nilai-nilai Al-Quran. Dalam Islam, manusia memiliki 3 dimensi, yang mana dimensi pertama itu akal yang berfungsi sebagai untuk berpikir, terus dan membedakan antara yang benar maupun yang salah. Yang kedua itu ada kolbu, yaitu hati. Kolbu yang artinya hati, yang mana yaitu pusat perasaan kita. Pusat perasaan seperti cinta, takut, sedih, atau bahagia. Ketiga yaitu ada di nafas, yaitu dorongan atau kayak keinginan yang ada dalam diri manusia. Nah, ketiga aspek tersebut itu harus dibina secara seimbang agar terbentuk pribadi secara seimbang, atau terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau insan kamil. Selanjutnya ada pada Quran surat An-Nisa ayat 43, yang mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayat ini berisi berlanggaran atau larangan mendekati sholat dalam keadaan bermabuk dari sisi psikologis. Kondisi mabuk menggambarkan hilangnya kesadaran kontrol diri atau hilangnya tadi kan sebelumnya hilangnya kontrol diri dan kejernihan berpikir. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan pentingnya kesadaran diri. Yang mana kesadaran diri itu kita bisa mengendalikan emosi kita serta menjaga kejernihan pikiran sebelum beribadah. Karena kalau apapun apapun dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu, nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah pengendalian diri, disiplin, atau kesadaran spiritual yang lainnya. Lanjut yang Quran surat At-Taubah ayat 72 itu, di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wahdahluhum
mu'mina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini itu juga menjelaskan janji Allah berupa surga bagi orang-orang yang beriman. Janji tersebut memberikan dampak psikologis yang positif karena dapat menumbuhkan harapan atau keinginan, yang dimana keinginan tersebut bisa membuat orang bersemangat untuk terus beribadah, karena dapat itu tadi, mengharap harapan itu, optimis atau rasa aman yang dan rasa semangat yang nantinya orang-orang bakalan kayak semangat dalam beribadah gitu. Nah, janji tersebut juga kayak menjadi dampak baik ya buat si manusia ini, agar dia lebih banyak semangat untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama ya. Terus dalam pendidikannya juga semangat, mungkin nih bisa dibilang seperti itu. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya untuk membentuk karakter atau memotivasi positif, yang sabar, istiqomah, dan optimis dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 15, yang mana Allah berfirman, wa la taziru waziratun wizra ukhra, artinya dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dari sisi psikologis, ayat ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab pribadi dan kesadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan atau setiap tindakan yang ingin dia kerjakan gitu ya, menanggung konsekuensi, yang dimana konsekuensi itu dia yang menanggungnya, dia yang menghadapinya gitu. Selanjutnya, di dalam dunia pendidikan sendiri itu, peserta didik perlu dibiasakan untuk bertanggung jawab atau perilaku dan emosinya tanpa menyalahkan orang lain. Dari ketiga ayat tersebut terdapat beberapa konsep pendidikan emosi dalam Islam, yaitu kesadaran emosi, pengelolaan emosi, motivasi diri, terus tanggung jawab terhadap diri sendiri itu sebagai kayak gimana. Terus konsep tersebut itu sangat penting dalam membentuk kepribadian yang matang dan berakhlak mulia. Dalam praktik pendidikan, aspek emosional juga harus mendapat perhatian yang mungkin dibilang seimbang ya, bisa dibilang seimbang dengan aspek kognitif atau spiritual yang lainnya. Pendidikan harus menjadi teladan dalam pengendalian emosi, menciptakan suasana belajar yang positif, ceria, disiplin, atau membiasakan sikap sabar. Terus mengajak peserta didik itu. Nah, baik, lanjut. Tadi jadi si peserta didik itu diajak untuk refleksi diri atau musahabah, atau kayak senang-senang terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, dari yang saya jelaskan barusan, kesimpulannya yaitu manusia sebagai makhluk psikologis memiliki potensi emosi yang perlu dibina melalui pendidikan Islam. Quran surat An-Nisa ayat 43 dan Quran surat At-Taubah ayat 72 dan Quran surat Al-Isra ayat 15. Baik.
Kalau Anisa itu ayat yang mana mengajarkan pengendalian diri. Kalau surat At-Taubah untuk menanamkan motivasi atau emosi positif melalui harapan. Sedangkan Quran surat Al-Isra ayat 15 itu menegaskan bahwa pentingnya tanggung jawab pribadi. Ketiga ayat tersebut menjadi dasar pendidikan emosi yang bertujuan membentuk atau memperoleh emosi yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berseimbang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang sudah saya paparkan barusan mengenai masalah pendidikan emosional, tentang manusia sebagai makhluk psikologis atau sebagai pendidikan emosi dalam perspektif tafsir Tarbawi berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 43, Quran surat At-Taubah ayat 72, dan Quran surat Al-Isra ayat 15. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila penjelasan yang saya sampaikan atau penjelasan yang saya uraikan, saya sampaikan ya mungkin ya kurang difahami atau kurang jelas, karena saya juga masih mungkin butuh dikembangkan lagi secara fisik atau secara bahasa ya, mungkin bahasa saya juga kurang bagus atau gimana, dan emang mungkin penjelasan saya kurang tepat, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, Aura Kisi Chastia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.